warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa, hari ini kita pertemuan ketiga dan teknik yang kedua kita akan membahas tentang teknik analisis mimpi. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa belajar dengan baik walaupun melalui daring. Nah, kata pepatah setiap individu adalah ahli jika menyangkut jiwanya diri sendiri. Artinya, hari ini kita akan belajar tentang diri kita sendiri. Nah, apa itu mimpi? Mimpi sebenarnya adalah komunikasi antara pikiran sadar dan alam bawah sadar kita, membantu orang menciptakan keutuhan. Mimpi jembatan yang memungkinkan gerakan bolak-balik antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita ketahui, dan apa yang sebenarnya ingin kita ketahui. Mimpi memberikan kita kesempatan untuk bermain dengannya. Emosi-emosi yang ada dalam mimpi kita akan bisa merasakannya. Itu mimpi. Mimpi menurut teori adalah ekspresi yang terdistorsi, yang sebenarnya keinginan-keinginan kita yang tidak bisa kita ungkapkan dalam keadaan terjaga. Contoh, ada anak yang sering dibully, anak yang sering dipukul, maka ia akan bermimpi dia akan balas memukul, atau dia bahkan bisa sampai bermimpi membunuh orang tersebut. Ini karena keinginan kita yang tidak kita bisa luapkan dalam kondisi terjaga. Nah, mimpi di sini adalah simbol apa yang kita inginkan sebenarnya. Nah, Freud seringkali mengidentifikasi mimpi sebagai hambatan aktivitas mental yang tidak sadar, mengungkapkan sesuatu yang dipikirkan oleh individu. Ini sama halnya dengan orang yang salah berbicara, sleep, namanya sleep bicara. Orang yang bercanda atau lelucon, sebenarnya itu adalah kejujuran dari dalam dirinya sendiri, kejujuran yang sebenarnya dari alam bawah sadar mereka. Jadi sebenarnya lelucon itu adalah ya diri mereka sendiri sebenarnya. Nah, mimpi sebenarnya adalah manifestasi harapan yang muncul dari alam bawah sadar yang sulit diakses ke alam sadar jika kondisi terjaga. Jadi kita harus tidur terlebih dahulu. Nah, ada berbagai emosi di dalam mimpi, ketakutan, keinginan-keinginan, baik yang tidak disadari atau ditekan karena adanya kondisi yang tidak diinginkan atau kondisi yang tidak diharapkan individu tersebut. Freud juga menyatakan sebenarnya mimpi itu adalah pesan dari alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu tidak bisa berkomunikasi dengan alam sadar dalam wujud kata-kata, tapi bisa berupa simbol ataupun emosi yang dikemas dalam bentuk mimpi. Nah, apa yang ditawarkan oleh mimpi, artinya apa yang ada di dalam mimpi, sebenarnya materinya karena dari alam nyata. Apa yang kita lalui di alam nyata nanti akan masuk ke alam mimpi. Nah, analisis mimpi ini adalah komponen kunci dalam proses yang akan menjadi utuh sebagai pribadi. Ini adalah teknik konseling di mana mimpi akan mengungkapkan hasrat terpendam dan luka terdalam seseorang. Karena ada mekanisme pertahanan diri kita ataupun penyangkalan-penyangkalan, kita tidak bisa jujur dalam kondisi sadar. Nah, melalui mimpi kita belajar untuk memahami diri kita sendiri. Jadi, menganalisis mimpi sebenarnya membantu individu mendapatkan pemahaman yang lebih tentang diri mereka sendiri. Kalau kalian tidak paham tentang diri sendiri, cobalah menganalisis mimpi diri kalian sendiri. Nah, bagaimana dengan karakteristik teknik analisis mimpi? Yang pertama, analisis mimpi di sini membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena kita tidak bisa dengan satu malam menganalisis mimpi kita sadar tentang diri kita, tidak bisa. Ada konsistensi yang harus kita pantau, apa yang sebenarnya kita simpan, apa yang sebenarnya kita harapkan, apa yang sebenarnya kita takutkan, begitu. Nah, analisis mimpi bisa menjadi data awal untuk pemahaman diri seseorang dan juga bisa digunakan sebelum memberikan teknik asosiasi bebas jika ini berkaitan dengan orang-orang yang mengalami masalah neurosis. Boleh analisis mimpi kemudian asosiasi bebas.
Tetapi analisis mimpi tanpa asosiasi bebas itu pun juga boleh. Jadi analisis mimpi di sini sebagai cara untuk memahami diri kita sendiri, memahami kondisi klien, apa yang tersimpan dalam alam bawah sadarnya, dengan cara dia harus tertidur terlebih dahulu dan dalam rentang waktu yang lama. Harus melihat konsistensi dari mimpi, karena ketakutan-ketakutan itu munculnya tidak hanya dalam jangka waktu satu kali. Ada mimpi berulang, begitu ya. Nah, tujuannya untuk memahami, mengungkapkan emosi, ketakutan, harapan, trauma masa lalu yang sulit untuk diungkapkan dalam kondisi sadar. Karena kita memiliki mekanisme pertahanan ego. Kita memiliki penyangkalan-penyangkalan. Kita memiliki ketakutan, jangan-jangan kalau saya cerita nanti saya akan dijauhi. Jangan-jangan kalau saya cerita nanti saya akan dimarahi, begitu ya. Nah, bagaimana prosedur aplikasinya? Yang pertama adalah catat impianmu. Klien diarahkan untuk mencatat setiap mimpinya setiap bangun tidur. Klien harus memiliki buku rekam mimpi. Nanti di materi saya sudah lampirkan buku rekam mimpinya, formatnya seperti apa. Taruh di dekat tempat tidur. Setiap bangun tidur klien harus mencatat, saya mimpi apa semalam, bagaimana emosi saya, apakah saya takut, apakah saya senang, apakah saya bahagia. Itu ditulis. Kalau klien lupa, konselor ataupun terapis harus bilang, tidak apa-apa, tidak lupa. Ingatkan bahwa saya ingat. Tekankan kepada klien bahwa saya ingat dan biarkan dia beraktivitas seperti biasa. Akan ada satu momen kalau dia akan ingat mimpinya. Jadi biarkan, kalau dia lupa, biarkan terlebih dahulu, tidak apa-apa. Nanti kamu akan ingat sendiri. Yang penting kamu, saya ingat mimpi saya. Akan ada momen, oh iya, semalam saya mimpi ini. Biasanya akan seperti itu. Itu mimpi. Kemudian, jangan lupa klien ajari untuk konsistensi menulis. Baik itu bangun tidur pagi, bangun tidur siang. Artinya setiap kali dia tertidur, begitu ya. Klien diarahkan untuk mengenali perasaannya pada saat bermimpi, apakah dia sedang takut, apakah dia marah, apakah dia menyesal. Jadi itu perlu ditulis. Jadi akan ada kolom untuk ekspresi ataupun emosi kita. Itu dituliskan. Ini untuk mengenali apa yang sebenarnya kita rasakan. Kenali pemikiran berulang dalam mimpi. Kalau misalnya kita mimpi berulang kali di dalam mimpi mau dibunuh orang lain, mimpi mau dipukul orang lain, itu terus muncul. Nah, konselor nanti akan menyadarkan konseli apa yang sebenarnya terjadi di alam nyata. Kenapa sampai ia sering bermimpi mau dibunuh orang lain tersebut? Artinya, hal-hal yang muncul di dalam mimpi itu, saya bilang di awal, materinya dari alam nyata. Jadi kalau dia sering bermimpi mau dibunuh, berarti memang di alam nyata ada ketakutan yang sangat hebat kepada orang tersebut. Siapa? Bukan wujud orang yang di dalam mimpi, bisa saja orang lain. Tapi klien pasti tahu siapa sebenarnya yang ia takutkan. Nah, ini perlu dilakukan arahan agar si klien menyadari siapa sebenarnya yang ia takutkan. Setiap individu adalah ahli untuk jiwa mereka sendiri. Pada saat kita menghadapi klien yang berbeda, kita harus buang analisis mimpi klien sebelumnya. Kita tidak boleh dipengaruhi oleh arti mimpi secara universal. Mohon maaf, terkadang kita melihat apa sih kalau kita mimpi ini, menurut Primbon jangan terpengaruh oleh hal tersebut. Ini setiap individu. Setiap simbol memiliki makna yang berbeda sesuai dengan kondisi nyata yang dialami oleh individu tersebut. Jadi, kita tidak boleh menggunakan pedoman-pedoman yang universal. Seandainya pun kita akan menggunakan hanya sedikit bagian saja. Fokus kepada orang tersebut. Setiap orang memiliki pengalaman hidupnya sendiri, setiap orang memiliki arti sendiri untuk mimpinya. Jadi, mimpi anak kecil kepada si A akan berbeda maknanya dengan mimpi anak kecil kepada si B. Contoh, si A karena dia ingin sekali punya anak, maka dia akan bermimpi terus menimang anak. Si B, karena dia seringkali bermimpi tentang anak kecil, bisa jadi karena dulu dia membuang anak kecil, atau karena dia sangat membenci anak kecil, kita tidak tahu.
Jadi, setiap kita berhadapan dengan klien yang berbeda, pastikan kita tidak membawa nilai-nilai dari mimpi klien sebelumnya. Harus bebaskan nilai-nilai seperti itu. Setiap orang memiliki masalahnya sendiri, setiap orang memiliki arti dari mimpinya sendiri. Nah, dengan analisis mimpi, kita belajar memahami diri sendiri, memahami klien kita. Pastikan untuk orang-orang yang bermasalah mencatat, maka konselor memiliki kewajiban menanyakan setiap pagi, mimpi apa semalam, perasaanmu bagaimana. Tetapi untuk klien yang bisa diberikan tanggung jawab, rentang waktu misalnya setiap 1 minggu, klien harus menyetorkan lembar rekam mimpi. Jadi setiap 1 minggu atau 5 hari sesuai dengan kesepakatan, klien-klien yang dia bisa diberikan kepercayaan, mampu menuliskan mimpinya sendiri, dan dengan cara sadar dia ingin memahami diri mereka sendiri, berikan lembar rekam mimpi, suruh tuliskan. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya analisis bersama dengan si konselor. Bagaimana Bu cara menganalisisnya? Konselor membaca. Kalau ada mimpi-mimpi yang berulang, maka harus ditanyakan, apa yang sebenarnya kamu takutkan? Tergantung dari mimpi yang klien itu munculkan. Kalau dia mimpi dikejar orang terus, sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiranmu? Apa yang menjadi hal yang kamu takutkan di alam nyata? Nah, jadi ini yang perlu akhirnya klien itu merasa sadar, iya, saya sebenarnya takut kepada si A, saya takut kepada si B, maka dia akan mulai. Jadi analisis mimpi di sini adalah teknik untuk memahami diri sendiri pada klien dan teknik untuk memahami emosi pada klien juga. Ini adalah teknik yang sangat bagus untuk orang-orang yang memiliki pertahanan ego diri sendiri yang tinggi. Orang-orang yang memiliki penyangkalan-penyangkalan emosi. Saya sehat, saya tidak ada apa-apa. Nah, berikan teknik analisis mimpi. Apa yang dia simpan di alam bawah sadar akan muncul di alam sadar dalam wujud simbol emosi, yakni mimpi. Itu saja dari saya. Jika ada sharing, kita bisa obrolkan di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.